dapat menjelaskan perbedaan pengetahuan dengan ilmu. Ketiga, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan syarat-syarat ilmu. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasannya. Agama Buddha tidak anti-iptek, sepanjang digunakan untuk kemajuan batin dan menambah kebajikan. Kehidupan ini tidaklah kekal. Segala sesuatu pasti berubah. Saat ini semua manusia pasti sudah mengerti apa yang dinamakan kemajuan teknologi. Pada zaman sekarang, orang sakit juga tidak perlu bingung karena telah disiapkan berbagai sarana sehingga semua orang dapat melakukan aktivitas sekalipun dalam kondisi sakit. Gambar di samping merupakan bukti nyata manfaat adanya teknologi bagi orang sakit. Belajar dan mengembangkan diri adalah kewajiban semua generasi muda. Dunia telah berkembang begitu pesatnya. Perkembangan berkaitan dengan ilmu, pengetahuan, dan teknologi. Umat Buddha tidak boleh ketinggalan tentang iptek. Bahkan menjadi keharusan untuk menguasai iptek. Karena segala pekerjaan, aktivitas, dan perjuangan dimudahkan. Banyak tantangan dan masalah yang dihadapi bersama dalam mengembangkan dan menguasai iptek. Kita harus menjaga agar iptek yang dipelajari, dikuasai, dan dimiliki menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan perbuatan kebajikan. Definisi ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan adalah seluruh usaha sadar untuk menyelidiki, menemukan, dan meningkatkan pemahaman manusia dari berbagai segi kenyataan dalam alam manusia. Segi-segi ini dibatasi agar dihasilkan rumusan-rumusan yang pasti. Ilmu memberikan kepastian dengan membatasi lingkup pandangannya, dan kepastian ilmu-ilmu diperoleh dari keterbatasannya. Ilmu bukan sekedar pengetahuan atau knowledge, tetapi merangkum sekumpulan pengetahuan berdasarkan teori-teori yang disepakati dan dapat diuji secara sistematis. Dipandang dari sudut filsafat, ilmu terbentuk karena manusia berusaha berpikir lebih jauh mengenai pengetahuan yang dimilikinya. Pada dasarnya, ilmu pengetahuan dibagi menjadi dua, yaitu pertama, ilmu alam. Ilmu ini bisa menjadi pasti setelah lapangannya dibatasi ke dalam hal yang bahani atau material saja. Ilmu-ilmu alam dapat memberi pertanyaan tentang berapa jarak bulan. Kedua, ilmu psikologi. Ilmu yang bisa membaca perilaku manusia jika lingkup pandangannya dibatasi ke dalam segi umum dari perilaku manusia yang konkret. Ilmu psikologi dapat menjawab apakah seseorang penjahit cocok menjadi perawat. Selanjutnya, syarat-syarat ilmu berbeda dengan pengetahuan. Ilmu merupakan pengetahuan khusus tentang penyebab sesuatu dan alasan penyebabnya. Ada persyaratan ilmiah sesuatu dapat disebut sebagai ilmu. Sifat ilmiah sebagai persyaratan ilmu banyak terpengaruh paradigma ilmu-ilmu alam yang telah ada terlebih dahulu. Berikut ini syarat-syarat ilmu. Pertama, objektif. Ilmu harus memiliki objek kajian yang terdiri dari satu golongan masalah yang sama hakikatnya, tampak dari luar maupun bentuknya dari dalam. Objeknya dapat bersifat ada
atau mungkin ada karena masih harus diuji keberadaannya. Dalam merangkai objek atau mengkaji objek, yang dicari adalah kebenaran, yaitu persesuaian antara tahu dan objek, sehingga disebut kebenaran objektif, bukan subjektif berdasarkan subjek peneliti atau subjek penunjang penelitian. Kedua, metodis. Metodis adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk meminimalisasi kemungkinan terjadinya penyimpangan dalam mencari kebenaran. Konsekuensinya, harus ada cara tertentu untuk menjamin kepastian kebenaran. Metodis berasal dari bahasa Yunani metodis atau metodos yang berarti cara jalan. Secara umum, metodis berarti metode tertentu yang digunakan dalam merujuk pada metode ilmiah. Ketiga, sistematis. Dalam perjalanan mencoba mengetahui dan menjelaskan suatu objek ilmu harus terurai dan dirumuskan dalam hubungan yang teratur dan logis, sehingga membentuk suatu sistem yang berarti secara utuh, menyeluruh, terpadu, dan mampu menjelaskan rangkaian sebab akibat yang menyangkut objeknya. Keempat, universal. Kebenaran yang hendak dicapai adalah kebenaran universal yang bersifat umum atau tidak bersifat tertentu. Contohnya, semua segitiga bersudut 180 derajat. Belakangan, ilmu-ilmu sosial menyadari kadar keumuman universal yang dikandungnya berbeda dengan ilmu-ilmu alam, mengingat objeknya adalah tindakan manusia. Untuk mencapai tingkat universalitas dalam ilmu-ilmu sosial harus tersedia konteks dan tertentu pula Demikian video pembelajaran kita pada hari ini. Apabila terdapat pertanyaan atau komentar, silakan ditanyakan dan disampaikan pada kolom komentar atau pada forum pembelajaran yang sudah tersedia. Pada video pembelajaran selanjutnya, kita akan bertemu. Terima kasih. Namo Buddhaya.